Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran nahwu kita. Kita akan memasuki pelajaran yang ke-10 dengan judul i'rab dan bina. Pelajaran ke-10 dengan judul i'rab dan bina. Pembahasan terkait i'rab dan bina adalah di antara pembahasan inti dari pembelajaran ilmu nahwu. Jadi, kita perlu memahami dengan baik, menghafal apa yang perlu dihafal terkait pembahasan i'rab dan bina. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan atau memasuki pelajaran baru, kita akan mengulang apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas 10 isim yang mu'rab. Maaf, 9 isim yang mu'rab. Kita sudah membahas 9 isim mu'rab. Apa itu mu'rab? Mu'rab adalah isim yang bisa berubah akhirnya. Apa saja 9 isim yang mu'rab tersebut? Yang pertama adalah isim mufrad. Isim yang menunjukkan satu. Contohnya kitabun, satu buku. Yang kedua adalah isim musanna. Yang kedua isim musanna. Apa itu isim musanna? Isim musanna adalah isim yang menunjukkan dua. Cara membuatnya, isim mufrad ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya muslimun menjadi muslimani atau muslimaini. Dua orang muslim. Yang ketiga adalah jamak. Jamak ini ada 3. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Berarti yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim, yaitu jamak untuk laki-laki. Cara membuatnya, isim mufrad ditambah wawu dan nun atau ya dan nun. Contohnya muslimun menjadi muslimuna atau muslimina, yang artinya 3 orang muslim. Yang keempat adalah jamak muannas salim, yaitu isim mufrad ditambah alif dan ta. Contohnya muslimatun ditambah alif dan ta, sebelumnya tak marbutohnya dibuang menjadi muslimatun. Yang kelima adalah jamak taksir. Yang kelima adalah jamak taksir. Adapun jamak taksir ini tidak ada aturan bakunya. Kita baru tahu kalau kita buka kamus atau langsung dengar dari orang Arab. Contohnya waladun menjadi auladun, anak-anak. Ini 5 yang pertama. Yang keenam adalah isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim yang belakangnya alif, sebelumnya fathah. Contohnya al-fata, pemuda. Yang ketujuh, isim mankus, yaitu isim yang belakangnya ya, sebelumnya kasrah. Contohnya al-qadhi, seorang qadhi. Ad-da'i, seorang da'i. Yang kedelapan adalah asmaul khamsah, isim yang 5. Apa saja itu? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Dan yang ke-9, yang terakhir ini adalah isim ghairu munsharif. Isim yang tidak menerima tanwin. Seperti Ahmadu, bukan Ahmadun. Aisyatu, bukan Aisyatun. Inilah 9 isim mu'rab, 9 isim yang bisa berubah harokat akhirnya atau huruf akhirnya yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuki pelajaran yang ke-9, yaitu pembahasan tentang i'rab dan bina. I'rab dan bina. Sekali lagi, ini adalah pembahasan yang sangat-sangat penting. Kita pelajari yang pertama, i'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah pengertiannya adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata disebabkan masuknya amil. Perubahan yang terjadi pada akhir kata
disebabkan masuknya amil. Ini pengertian dari i'rab. Yang pertama, perubahan. Jadi namanya i'rab itu, hafal saja, i'rab itu perubahan. Perubahannya di mana? Di akhir kata. Jadi yang berubah itu akhir katanya. Kitabun, kitaban, kitabin. Lihat huruf ba-nya. Bun, ban, bin. Berarti di sini i'rab, perubahan di akhir kata. Kenapa berubah? Karena masuknya amil atau pengaruh. Karena ada pengaruh yang memengaruhi kata tersebut sehingga berubahlah akhir kata tersebut. Jadi intinya i'rab itu adalah perubahan terjadi di mana? Di akhir kata karena ada sebab, karena ada pengaruh. Ini adalah pengertian dari i'rab. Kita ulangi, apa itu i'rab? Perubahan di akhir kata karena adanya amil. Perubahannya di akhir kata karena ada pengaruh. Apa pengaruhnya? Apa penyebabnya? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Contohnya, kita lihat contoh i'rab. Hada talibun. Ini seorang santri. Atau ini seorang siswa. Lihat kata talibun. Kata talibun harokatnya apa? Dhammah. Kata talibun harokatnya dhammah. Harokat akhirnya dhammah. Lihat di kalimat yang lain. Ra'aitu taliban. Saya melihat siswa. Saya melihat siswa taliban. Di awal talibun, yang kedua taliban. Ada perubahan enggak? Ada. Inilah yang disebut dengan i'rab. Perubahan di akhir kata. Karena ada yang menyebabkan. Apa yang menyebabkan? Nanti kita pelajari. Contoh yang ketiga, marortu bitalibin. Saya berjalan bersama siswa. Lihat kata talibin. Harokatnya apa? Kasroh. Harokatnya kasroh. Tanwin kasroh. Bitalibin. Terjadi perubahan? Terjadi. Yang awalnya talibun. Yang kedua taliban. Yang ketiga talibin. Di situ terjadi perubahan. Adanya perubahan. Yang awalnya talibun menjadi taliban, menjadi talibin. Nah, inilah yang disebut dengan i'rab. Perubahan di akhir kata karena adanya penyebab akhir kata tersebut harus berubah. Contoh yang lain banyak. Contohnya, hada Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Contoh lagi Ali. Hada Aliyun. Ra'aitu Aliyan. Marartu bi Aliyin. Contoh lain Zaid. Hada Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Di Al-Qur'an pun banyak. Seperti lafzul jalalah, kalimat Allah. Kadang dhammah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kadang kasrah. Alhamdulillahi. Kadang fathah. Innallaha sami'un basir. Lihat kata Allah di sini. Kadang dhammah, kadang kasrah, kadang fathah. Dan kata-kata yang lain. Intinya, kalau terjadi perubahan, itulah yang disebut dengan i'rab. Ini pembahasan yang kedua, contohnya. Pembahasan yang ketiga adalah i'rab terbagi menjadi 4. Ingat-ingat, i'rab ada berapa? Ada 4. Perlu diingat, i'rab itu ada 4. Apa saja itu? Yang pertama adalah rafa. Yang pertama, rafa. Yang kedua, nasab. Yang kedua, nasab. Yang ketiga, jer. Yang ketiga, jer. Dan yang keempat adalah jazm. Yang keempat adalah jazm. Kita ulang. Yang pertama adalah rafa. Yang kedua, nasab. Yang ketiga, jer. Yang keempat, jazm. Ini perlu dihafal. Yang pertama apa? Rafa. Yang kedua, nasab. Yang ketiga, jer. Yang keempat, jazm. Sekali lagi.
yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga jer, yang keempat jazm. Kita lihat di sini. Yang pertama rofa. Rofa ini masuk ke dalam isim, masuk juga ke dalam fiil. Isim kata benda dan seterusnya, fiil kata kerja. Jadi rofa ini masuk ke dalam isim, masuk ke dalam fiil. Jadi ada isim yang rofa, ada juga fiil yang rofa. Ustadz, rofa itu apa? Kapan rofa? Kapan nasab? Itu nanti. Yang penting kita hafal dulu, kita paham dulu bahwasannya rofa ini bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil. Pendalamannya nanti sedikit demi sedikit. Intinya rofa, i'rab rofa ini bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil. Ada isim rofa, ada fiil rofa. Yang kedua nasab. Nasab juga bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil seperti rofa. Berarti ada isim nasab, ada fiil nasab. Saya ulangi, untuk rofa bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil, dan untuk nasab bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil. Yang ketiga jer. Yang ketiga jer. Adapun jer ini hanya khusus untuk isim. Jer hanya khusus untuk isim. Jer hanya khusus untuk isim. Berarti tidak ada fiil yang jer. Tidak ada fiil yang jer. Yang keempat jazm. Jazm ini hanya khusus untuk fiil. Hanya khusus untuk fiil. Berarti tidak ada isim yang jazm. Berarti kalau jer khusus buat isim, kalau jazm khusus buat fiil. Kita ulangi. I'rab ada berapa? Ada 4. Yang pertama rofa, nasab, jer, jazm. Rofa bisa masuk ke mana? Isim dan fiil. Nasab bisa masuk ke isim dan fiil. Jer hanya masuk ke isim, jazm hanya masuk ke fiil. Dengan bentuk lain, pembagian lain, isim itu i'rabnya rofa, nasab, jer. Rofa, nasab, jer. Sedangkan fiil itu i'rabnya adalah rofa, nasab, jazm. Fiil, rofa, nasab, jazm. Kapan rofa, kapan nasab, kapan jer, kapan jazm, tandanya apa, itu kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Intinya kita paham i'rab itu ada berapa? 4. Rofa, nasab, jer, jazm. Ini i'rab, perubahan. Sekarang kita masuk yang pembahasan kedua, yaitu bina. Apa itu bina? Kalau bina, ini lawan kata dari i'rab. Kalau tadi i'rab itu perubahan, kalau bina itu tetapnya akhir kata dalam satu kata. Jadi tetapnya akhir kata dalam satu kata. Intinya, kata tersebut akhirnya tetap, tidak berubah. Ini disebut dengan bina. Kalau i'rab tadi berubah, kalau bina itu tetap tidak berubah. Saya ulang pengertiannya, tetapnya akhir kata. Berarti kalau akhir katanya itu tetap tidak berubah, ini disebut dengan bina. Dengan bahasa mudahnya, bina itu lawan kata dari i'rab. I'rab lawan kata dari bina. Kalau i'rab itu berubah, kalau bina itu tetap. Contohnya, kata hada. Hada ini bina. Kenapa? Gak berubah-berubah. Contohnya, qala hada. Berkata orang ini. Lihat, hada. Tetap hada. Ra'aitu hada. Saya melihat orang ini. Saya melihat orang ini. Tetap hada. Gak berubah. Gak menjadi hadu. Gak menjadi hadi. Tetap hada. Qala hada. Ra'aitu hada. Yang ketiga, marortu bihada. Saya berjalan dengan orang ini. Tetap lihat, hada. Gak ada perubahan. Kata hada, baik diawali qala sebagai fa'il, diawali ra'aitu sebagai maf'ul objek,
diawali huruf jar sebagai isim jar tetap tidak berubah. Hada, hada, hada. Ini disebut dengan bina. Karena tetapnya akhir kata. Tidak terjadi perubahan. Nanti kita akan pelajari. Isim-isim yang bina itu apa saja? Isim-isim yang akhirnya tidak berubah itu apa saja? Nanti kita akan pelajari. Adapun isim-isim yang berubah, isim-isim yang i'rab sudah kita pelajari. Ada berapa? 9 tadi. Mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, isim maksur, isim manqus, asmaul khamsah, mamnu' minas sharaf. Ini semuanya masuk isim yang i'rab, isim yang mabni. Sedangkan yang belum kita pelajari adalah isim-isim yang bina. Ini yang bisa kita pelajari. Sebelumnya kita akan ringkas. I'rab itu adalah perubahan akhir kata. Sedangkan bina ini adalah tetapnya akhir kata. Jadi i'rab itu lawan kata dari bina. I'rab isim-isimnya apa saja sudah kita pelajari. Ada 9. Bina ini yang belum kita pelajari. I'rab ada 4. Apa itu? Rofa, nasab, jer, dan jazm. Rofa bisa masuk ke isim dan fi'il. Nasab bisa masuk ke isim dan fi'il. Jer hanya masuk ke isim. Jazm hanya masuk ke fi'il. Ini yang bisa kita pelajari. Yang penting difahami dulu bahwasanya i'rab itu perubahan, bina itu tetapnya akhir kata. Adapun perinciannya insya Allah kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Seperti biasa, sebelum saya akhiri video ini, jikalau ada pertanyaan terkait materi atau terkait bahasa Arab yang lain, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, agar kita senantiasa istiqomah di atas jalan belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.